Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gang Darman Desa dimanapun berada, yang setia selalu menyimak dan memutar video di channel Gang Darman Desa. Semoga semuanya selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Gang Darman Desa akan berbagi perihal tentang ilmu tua, kesadaran tertinggi. Nah, untuk mencapai kesadaran itu ternyata tidak mudah, karena bahasa kesadaran itu seakan-akan baru bagi kita. Nah, sebenarnya kesadaran itu sudah tertanam dan sudah digunakan oleh nenek moyang kita dahulu. Karena tanpa kesadaran, apapun yang dilakukan oleh manusia, terutama kita, tak akan ada wujud dan tidak akan ada keberhasilan dalam suatu perjuangan dan perjalanan di alam dunia ini. Tentunya untuk mencapai kesadaran tertinggi itu perlu proses yang sangat lama. Nah, proses ini yaitu dengan menamakan jikir napas. Maka kesadaran itu akan tertanam di dalam batin kita. Inilah salah satu metode atau cara untuk mencapai kesadaran tertinggi itu, yaitu kita harus melakukan jikir dengan napas. Bagaimana cara jikir napas itu? Yaitu mengikuti keluar masuk napas melalui hidung, maka akan masuk suatu napas ke dalam tubuh dan keluar lagi, keluar tubuh. Pada hakikatnya napas itu sebagai pemantik potensi yang ada dalam diri kita, yaitu kesadaran. Kesadaran ini adalah suatu mutiara yang terpendam. Kenapa dibilang mutiara yang terpendam? Karena kesadaran ini bisa meluas untuk menjangkau berbagai macam dimensi ilahi, terutama perjalanan rohani. Nah, dengan kesadaran akan memahami perjalanan rohani dan sampai meluas ke alam semesta dan menyadari yang menciptakan alam semesta. Nah, kesadaran hakiki inilah yang disebut dengan sadar Allah. Itu puncak kesadaran manusia, yaitu sadar Allah. Untuk menciptakan atau menanamkan kesadaran itu, kita harus selalu berzikir yang mengikuti keluar masuk napas. Nah, karena napas adalah suatu sarana untuk mencapai tingkat pencerahan yang tertinggi. Napas itu berjalan sesuai dengan yang memperjalankannya. Nah, sahabat Gang Darman Desa, mari kita untuk selalu belajar menenangkan diri sehingga jiwa kita tenang dengan cara selalu berzikir dengan sarana napas. Karena napas ini adalah sifat hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayat adalah hidup, maka yang hidup itulah yang bernapas. Karena kalau yang mati ya tidak bernapas. Nah, jika kita
tidak punya kesadaran kepada napas, maka matilah rohani kita. Kalau jasad tetap bergerak, tapi rohani kita mati, tidak menyadari yang menggerakkan napas itu. Maka daripada itu, kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus sadar serta menyadari pergerakan jasad kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan napas kepada kita semua sebagai makhluk ciptaannya. Nah, kesadaran tertinggi itu adalah sadar Allah. Menyadari Allah di setiap gerak, langkah, situasi dan kondisi apapun, semuanya itu karena Allah. Jika sudah tertanam kesadaran dalam diri kita, maka sadar bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur. Karena hidup ini adalah skenario dari Sang Pencipta alam semesta. Jika kita selalu mengamalkan zikir napas untuk mengaktifkan kesadaran di dalam perjalanan rohani, kita akan dituntun langsung oleh Sang Sejati, sehingga sampailah ke alam ma'rifatullah. Itulah gunanya kita untuk selalu berzikir napas dengan napas keluar masuk melalui hidung. Dan pentingnya hidup dengan aktifnya kesadaran. Kesadaran sebagai makhluk pasti ada yang menciptakannya, maka sadari yang menciptakan makhluk atau diri kita semua. Sahabat Kang Darmandenesa, di dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak akan lepas dengan ujian, cobaan, dan godaan. Akan tetapi kalau kesadaran sudah tertanam di dalam diri kita, tidak akan menjadi suatu permasalahan. Karena menyadari hidup ini sudah menjadi aturan Sang Maha Kuasa. Dengan kesadaran, kita tetap sadar, kita tetap eling dan waspada. Karena eling dan waspada ini salah satu kunci sukses, bahagia dunia dan akhirat, untuk selalu sadar kepada Allah. Maka dengan kesadaran tertinggi, yaitu sadar Allah, semoga kita senantiasa hidup teratur dan terbimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi pribadi dan bagi sahabat-sahabat Kang Darmandenesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.